ini Xenia-nya akhirnya datang ini. Ternyata masih ada satu orang lagi, jadi hujan juga semakin deras. Kembali juga Xenia-nya. Oke, habis. Sore ini saya mau test drive lagi, kali ini test drive all new Xenia ya. Ya, kebetulan ini saya baru sampai ke Gias hari ketiga buat saya, tapi ini dia sudah hari keempat. Ya, langsung aja test drive karena ini sudah keburu sore, nanti keburu mendung dan gelap, hasilnya nanti jelek ya. Ya, makanya begitu datang langsung buru-buru antri test drive ya, biar nggak kemalaman nanti. Ya, oke, kurang lebih gitu dulu ya. Kita lagi jalan ke tempat test drive yang seperti yang kemarin saya nyobai Hyundai Kona elektrik yang masih di tempat yang sama. Ya, saya ini lagi bersama orang dari Daihatsu-nya langsung ya. Ya, penasaran sih rasanya kayak gimana, harusnya beda sama Xenia yang sebelumnya ya. Ya, oke, ikuti terus review test drive-nya sesaat lagi. Oke, ini Xenia-nya akhirnya datang ini. Ya, setelah menunggu sekian lama ya karena antri test drive, dan ini pun masih antri dengan mobil lain yaitu ada MG, HS dan ZS ya, lagi antri giliran. Ya, ini mobil yang akan saya gunakan untuk test drive bentar lagi ya. Oke, ini masih ada orang dalam ya. Kita mau putar balik dulu ya pastinya ya, karena buntu di sana dan keluarnya harus lewat sana. Oke, penampakannya kurang lebih seperti ini dulu ya untuk Xenia-nya. Ya, maafkan kondisi lagi hujan ya. Ya, mau gimana lagi ya, kan saya baru sampai dan tiba-tiba hujan. Ya sudahlah, karena waktunya juga terbatas ya. Makanya saya buru-buru datang ke sini langsung test drive ya. Karena kalau semakin malam semakin jelek hasilnya kalau direkam ya. Oke, kita tunggu dulu ya, ini mobil masih mau putar balik dulu. Oke, sebenarnya saya juga sudah review induktornya ya waktu di dalam pameran ya. Jadi ini hanya khusus untuk test drive aja, dan unit ini ada sistem ASA-nya. Tapi berhubung karena jalanan katanya cukup macet ya, jadi sistem ini kayaknya belum bisa bekerja secara maksimal ya. Ya, kita coba test drive sebisanya ya. Kita coba rasakan aja ya, bedanya apa sih dengan Xenia yang lama. Ya, kurang lebih gitu dulu untuk videonya ya. Oke, ternyata masih ada satu orang lagi, jadi hujan juga semakin deras. Hujan semakin deras dan masih antri satu orang lagi ya. Mudah-mudahan hujannya bisa cepat reda lah ya, biar test drive-nya lebih maksimal nanti. Karena kalau hujan ini tidak bisa ngebut-ngebut juga ya. Apalagi ditambah jalanan yang padat ini. Ya, bersabarlah, mungkin tunggu beberapa menit lagi ya. Kita jeda dulu kalau gitu videonya. Oke, jadi untuk video test drive Xenia kali ini saya melakukan voice over ulang karena ya kesalahan saya menyalakan audio ya di tengah test drive yang mengakibatkan copyright tentunya ya. Jadi untuk menghindari itu lebih baik saya lakukan voice over ulang. Oke, untuk unit test drive kali ini menggunakan Xenia tipe RCVT ya. Jadi ini belum yang pakai ASA atau fitur radar ya. Dan untuk impresinya ya kurang lebih ya sangat beda jauh daripada Xenia sebelumnya ya. Walaupun secara suspensi ya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk-empuk amat ya. Jadi ya balance lah kalau menurut saya ya. Ya kurang lebih sih seperti itu untuk impresi awalnya ya. Dan untuk test drive kali ini ya, karena ini di pameran Gias ya, jadi tempat test drive-nya pun juga terbatas ya. Jadi hanya bisa sekali putar, dan mengingat ya saya melakukan test drive-nya waktu
weekend dan tentunya lebih banyak didominasi oleh keramaian dan kemacetan di jalan raya. Jadi ya, mungkin hasil tesnya tidak akan maksimal, tetapi saya berusaha untuk memberikan impresi terbaik menurut saya pada test drive kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa memuaskan kalian semuanya. Dan untuk mobil ini menggunakan transmisi CVT ya. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa transmisi CVT itu tidak terlalu responsif ya di tarikan awalnya ya. Jadi seperti ada sedikit jeda gitu ya ketika mau akselerasi ya. Atau mungkin kita mau kick down pastinya juga ada sedikit jeda ya. Jadi ada jeda sekitar 2 atau 3 detik baru mobil itu melaju dengan normal ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih ya CVT yang dimiliki oleh Xenia atau Avanza ini ya. Ya, dua-duanya sih ya mobil yang sama, jadi jenis CVT-nya harusnya sama ya. Dan ya, itulah impresi yang bisa saya tangkap dari sini ya. Walaupun karena jalan ramai, jadi percobaan CVT ini belum terlalu maksimal. Jadi lebih banyak stop and go ya. Jadi lebih banyak jalan pelan atau lebih sering berhenti ya. Ya, mungkin di lain waktu bisa melakukan test drive yang lebih mumpuni. Jadi saya bisa mencoba mobil ini lebih leluasa ya, tanpa terhalang oleh waktu atau lokasi atau rute test drive kali ini ya. Ya, karena ini pameran jadi rute test drive-nya pun juga terbatas, dan seperti yang saya bilang tadi ini juga weekend, jalan tentunya sangat padat ya. Jadi kita tidak bisa ngebut-ngebut waktu test drive kali ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk test drive kali ini ya. Oke, ya di tengah-tengah saya juga mencoba kembali ya suspensi dari Xenia ini. Ya, ketika ada jalanan yang tidak rata dan mobil ini melaju ya di kecepatan yang agak rendah ya, tentunya bukan kecepatan tinggi, tentunya tidak terlalu terasa keras atau ngebanting gitu ya lebih tepatnya. Jadi ya seimbang seperti yang saya bilang di awal, jadi ya tidak terlalu empuk-empuk amat, jadi tidak terlalu keras juga, jadi ya balance gitulah ya secara suspensi. Dan ya, di tengah-tengah juga ada kesempatan mencoba CVT-nya lebih dalam lagi ya. Ya, waktu jalanan agak lost ya tentunya di tengah-tengah test drive. Ya, memang karakter CVT itu ya seperti itu ya. Jadi agak nge-lag di awal ya ketika kita mau coba kick down. Jadi tidak langsung ngerespon seperti matic konvensional atau mungkin DCT atau kopling ganda ya. Tentunya CVT ini ya termasuk yang akselerasinya agak lambat ya kalau dibilang. Tapi kenapa dipakai CVT daripada matic konvensional? Karena ini untuk mengejar efisiensi yang lebih baik ya tentunya. Ya, banyak mobil yang sekarang beralih dari matic konvensional ke CVT ya. Jadi walaupun CVT ini bukan yang matic yang paling bagus ya, tapi dari segi keiritan jauh lebih baik daripada matic konvensional ya tentunya. Ya, kurang lebih sih ya bisa seperti itu aja yang bisa saya simpulkan ya pada test drive kali ini. Ya, Oke, di luar transmisi CVT dan suspensi, tentunya untuk peredaman kabin juga jauh lebih baik ya daripada Xenia sebelumnya ya. Karena waktu hujan ini tidak terlalu berisik-berisik amat ya, walaupun ya tentunya suara air hujan tetap masuk di dalam, tetapi tidak sampai mengganggu kabin ya. Jadi ya lebih baik lah peredamannya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kalian tidak terlalu baik ya bisa komentar di bawah. Oke, masih berkaitan dengan peredaman kabin, untuk suara mesin tidak terlalu masuk ke dalam ya. Jadi lebih hening ya suara mesin di dalam kabin ya, tidak terlalu kerasa seperti di Avanza atau Xenia generasi sebelumnya ya. Jadi walaupun ya mesinnya masih sama ya, tidak berubah sama sekali, masih mesin NR dengan dual VVT-i. Jadi ya sebenarnya tidak ada yang berubah dari sektor mesin ya, tetapi hanya peredamannya saja yang jauh lebih baik daripada Avanza yang sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman juga masih kurang setuju dengan opini saya, bisa tambahkan di kolom komentar. Bagaimana impresi kalian setelah mengendarai
all new Xenia ini. Oke, ya sedikit menambahkan lagi ya, ternyata Xenia yang tipe R ini belum punya cruise control ya. Agak disayangkan ya, kenapa belum ada cruise control di mobil Xenia ini. Ya mungkin ke depannya bisa dilakukan improvement untuk ditambahkan yang namanya cruise control, karena ya seiring dengan perkembangan infrastruktur maka jalan tol pun juga semakin banyak, maka artinya cruise control akan semakin dibutuhkan di jalan tol ya, agar tidak terlalu capek ya untuk menginjak pedal gas tentunya. Jadi kecepatannya lebih konstan dan juga BBM-nya akan jauh lebih irit nantinya. Lalu mengenai posisi nyetir dan untuk tinggi dashboard lebih tepatnya itu sedikit agak rendah ya kalau buat saya, walaupun itu masih bisa ditoleransi ya. Rendah tetapi tidak terlalu tenggelam lah intinya. Ya itu tergantung postur tubuh juga ya. Kalau mungkin lebih rendah dari saya mungkin visibilitasnya agak terganggu ya. Tapi kalau yang lebih tinggi mungkin lebih enak jarak pandangnya ya. Ya tetapi kalau buat saya sih ya masih enak sih, tidak terlalu terhalang banget gitu. Ya kurang lebih ya seperti itu untuk posisi nyetir di Xenia terbaru ini. Dan untuk kecepatan rata-rata yang tertera di MID Xenia waktu saya test drive itu hanya 7 km per jam, yang artinya lebih banyak digunakan di kecepatan rendah atau lebih tepatnya banyak stop and go-nya ya. Mengingat ya ini weekend dan jalanan juga sangat ramai dan juga macetnya lebih sering daripada jalanan yang lancar ya. Jadi wajar kalau cuma 7 km per jam ya dari test drive yang dilakukan oleh orang-orang sebelum saya juga ya. Ya, seperti itulah yang terjadi. Jadi mohon maaf sekali apabila test drive-nya tidak bisa maksimal seperti yang kita harapkan tentunya ya. Ya, karena ini pameran jadi ya test drive-nya juga terbatas dan yang ngantri juga sangat-sangat banyak ya setelah saya. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan dari test drive Xenia kali ini. Oke, ya sedikit membeberkan alasan kenapa saya memilih test drive Xenia pada Gias 2021 kemarin ya. Ya, karena mobil ini adalah mobil yang sangat umum di jalan raya dan mobil ini menjadi mobil sejuta umat di Indonesia ya. Ya mau Avanza ataupun Xenia basisnya juga sama, jadi ya menyetir Xenia juga bisa mewakili feel dari menyetir sebuah Avanza ya, karena basisnya sama, hanya sekedar rebate saja. Dan untuk produksi untuk Avanza dan Xenia ini di pabrik Daihatsu ya. Jadi yang diproduksi di Toyota Motor Manufacturing hanya Toyota Veloz saja. Ya, tetapi sebenarnya impresinya harusnya tidak terlalu jauh beda antara Xenia, Avanza, dan Veloz sekalipun. Ya, kurang lebih seperti itu sih ya yang bisa saya simpulkan kali ini. Jadi selebihnya kalau masih kurang memuaskan keinginan kalian, jadi ya mohon maaf sekali ya, karena test drive-nya juga sangat terbatas. Dan mungkin di lain waktu saya juga bisa mencoba mungkin Avanza ataupun Veloz untuk di test drive di kemudian hari. Ya, kurang lebih seperti itu aja ya untuk video test drive kali ini.
Oke, kurang lebih begitu aja video test drive Xenia R kali ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan berikan komentar dan saran untuk video saya ke depannya seperti apa. Dan jangan lupa subscribe ke channel Antoni Gotama apabila belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.